Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Episode kedua tentang fenomena keberhasilan. Mari sekarang kita mulai dengan konsep bisnis untuk menuju keberhasilan atau sukses. Keberhasilan itu dibagi dalam 4 kategori. Berhasil dalam pendidikan, berhasil dalam karir, berhasil dalam rumah tangga, dan keempat berhasil dalam kehidupan bermasyarakat, berkumpul dan berorganisasi. Jadi, keberhasilan itu ada 4 tingkatan, 4 tempat. Berhasil dalam pendidikan, sekarang ini ditandai dengan Fata Morgana. Fata Morgana selesai kuliah S1 atau D4, paling kurang D3, okey. Sudah dianggap berhasil lah itu kalau sudah dapat D3. Berhasil dalam karir, yaitu dapat kerja di instansi pemerintah, BUMN dan atau swasta nasional. Walaupun secara konsep entrepreneur, yang dimaksud dengan berhasil adalah orang bisnis. Orang berbisnis. Oleh karena itu, harus diutamakan berhasil dalam bisnis. Harus diutamakan fokus pada bisnis. Tetapi jarang sekali orang sekaligus berhasil dalam 4 tempat ini dalam hidupnya sampai tua. Ada orang berhasil dalam pendidikan hingga dapat S2 bahkan S3, tapi dalam karirnya tersendat. Ada yang berhasil dalam karir hingga mencapai puncak di tempat kerja, mencapai pimpinan puncak karirnya, tapi gagal dalam rumah tangga. Ada yang berhasil dalam karir, rumah tangga berhasil, namun gagal dalam bermasyarakat, yaitu tidak disukai oleh masyarakat, walaupun sudah menawarkan diri dengan membeli suara pemilih, namun tetap rugi dan tidak terpilih. Bahkan ribut dengan semua orang yang akhirnya rusak reputasi diri. Itu gagal dalam masyarakat. Kita tidak harus mengejar keberhasilan dalam semua kategori tadi atau semua fase tadi. Renungkanlah dan introspeksi potensi diri sebelum terjun ke dunia nyata, dunia kerja, dunia bisnis. Bila kita pas-pasan dalam kemampuan belajar, apalagi tidak ada modal dana karena orang tua miskin, maka jangan paksakan diri untuk mencapai S1, cukup D3 saja, lalu masuk ke dunia kerja, cari kerja, buat usaha atau bisnis, apa saja. Mulailah dengan yakin bahwa kita bisa. Pilih bisnis yang mudah dan terjangkau, yang kecil-kecil lah, atau masuk ke usaha khusus yang tidak mampu orang lain secara keterampilan. Asah skill agar spesialis sehingga tidak ada saingan agar dicari pasar. Dengan demikian status pendidikan rendah tapi usaha maju dan disegani. Atau boleh kerja sama orang pada jenis pekerjaan yang jarang orang bisa kerja, sehingga perusahaan terikat dengan kita dan takut kita keluar. Itu juga berhasil. Jadi harus dicari sesuatu yang beda. Bila sudah dapat kerja di tempat yang prospek, yang penuh harapan dan dibutuhkan oleh perusahaan, oleh kantor, atau ada bisnis yang kecil tapi maju dan berkembang, maju terus,
tetap bersemangat dan terus memperdalam kemampuan secara profesional. Jangan lupa evaluasi berkala terhadap keberhasilan diri di tempat kerja atau tempat usaha atau bisnis yang sedang kita tekuni itu, agar setiap saat dapat disesuaikan dengan perkembangan dan persaingan global. Jangan cepat menyerah dan putus asa. Yakinlah dengan kerja keras, ikhlas dan tuntas, insya Allah akan terus berhasil dan berkembang. Jadi poinnya adalah berhasil itu ada 4 tempat: pendidikan, karir, rumah tangga, dan dalam masyarakat. Paling kurang kita harus berhasil dari 2 tempat, kalau perlu 3 kategori. Tapi itu sulit. Apalagi 4 sulit, 2 sudah bagus. Berhasil dalam bisnis atau di tempat kerja sampai mencapai puncak karir. Dan berhasil rumah tangga, itu sudah bagus. Dalam masyarakat kita partisipasi saja. Kemudian dalam pendidikan ya minimal S1, D3 itu sudah bagus, apalagi di usia muda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.